Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1489 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai ayat 43. Di bawah perikop, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus adalah jalan keluar dari setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Amin. Haleluya. Di dalam Yesus tidak mengenal kata jalan buntu, saudara. Selalu ada jalan. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan buat kita. Amin. Haleluya. Saudara, apapun yang saudara dan saya hadapi saat ini, Tuhan Yesus sanggup mengatasinya. Tuhan Yesus sanggup menolong, menyediakan, dan melakukan mujizat buat saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mengalami mujizat dari Tuhan Yesus? Saudara, mau mengalami mujizat Tuhan? Saudara yang sakit mau sembuh? Saudara yang terikat dengan kuasa kegelapan mau dibebaskan? Saudara yang memiliki pergumulan atau persoalan yang berat mau ditolong Tuhan? Supaya Tuhan buka jalan, diberi jalan keluar buat saudara? Amin. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, sederhana. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak kedatangan saudara. Sehitam atau sejahat atau separah apapun yang saudara pernah lakukan, Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak saudara yang datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pengkhianatan Rasul Petrus tidak jauh beda dengan pengkhianatan daripada Yudas. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Maha Pengampun. Kesalahan Yudas, dia tidak datang memohon pengampunan, tidak bertobat.
akhirnya mati binasa. Rasul Petrus, saudara, dia pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Tidak mengakui Tuhan Yesus sama seperti dengan pengkhianat. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dia bertobat. Amin. Dia memohon pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Amin. Mungkin di antara saudara pendengar, berapa kali mungkin saudara sudah mengkhianati iman saudara. Mungkin saudara sudah pernah menjual iman saudara. Tapi saat ini saudara sadar dan saudara bertobat. Saudara masih ada harapan bagi hidupmu. Tuhan Maha Pengampun, Dia mengampuni saudara. Dan ketika saudara sadar bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuncinya datang kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka tangannya untuk menyambut kedatangan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus senang. Dia bersuka cita kalau kita datang kepadanya. Haleluya. Kalau saat ini saudara sudah putus asa dengan keadaan saudara, sepertinya tidak ada lagi harapan buat saudara. Saudara yang sakit, sudah bertahun-tahun sakit nggak sembuh-sembuh. Saudara sudah pergi ke dokter sana dan sini, tapi segala usaha saudara sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan baru. Amin. Selalu ada harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah pergi ke sana kemari, tapi saudara belum datang kepada dokter di atas segala dokter. Ahlinya ahli menyembuhkan segala sakit penyakit. Datanglah kepada Yesus. Amin. Sebab di tangan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara lihat, yang datang kepada Tuhan Yesus adalah seorang bapak, seorang ayah yang memiliki seorang anak tunggal satu-satunya yang diganggu oleh roh jahat. Saya yakin orang tuanya ini sudah habis-habisan, mungkin sudah pergi ke dukun sana, ke dukun sini, dan dipelorotin oleh si dukun ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara datang kepada dukun saudara, saudara akan habis. Baik itu harta kekayaan saudara, bahkan orang-orang yang saudara kasihi akan habis, dijadikan tumbal, dan akhirnya saudara sendiri yang akan dihabisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka saudara akan melihat Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Tuhan bekerja dan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli seberapa rusak yang saudara alami saat ini. Tapi di saat saudara datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua ini mungkin sudah habis segalanya, harta kekayaannya sudah habis. Tapi sayang dia tidak mendapatkan kesembuhan untuk anaknya. Anaknya bukan sembuh tetapi justru semakin parah. Tapi saudara lihat, bapak ini tidak berhenti berusaha untuk kesembuhan anaknya. Dia kemudian mungkin mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup melakukan banyak mujizat. Sehingga ada satu semangat yang baru, harapan yang baru di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat seorang ayah ini adalah orang tua yang baik. Dia berusaha sekuatnya, bahkan mengorbankan semua harta bendanya, karirnya, waktunya, tenaganya, supaya anaknya satu-satunya itu bisa pulih. Anak tunggal, anak satu-satunya. Ini menandakan bahwa anak ini harapan bagi keluarganya. Anak ini kan bicara masa depan keluarga, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memiliki anak yang saat ini sedang sakit, saudara sudah mencoba ke sana kemari, dokter ahli ke dokter ahli yang lain, saudara sudah habis-habisan, tapi hasilnya nihil. Dengar baik, masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Datanglah kepada Tuhan Yesus.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa selama ini saudara tidak mengalami mujizat? Karena saudara hanya datang kepada dokter ahli, orang pintar. Tapi saudara tidak datang kepada Tuhan Yesus, itu masalahnya. Kenapa tidak terjadi kesembuhan? Karena saudara tidak datang kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus telah memberi kita undangan. Dalam Injil Matius 11 ayat 28, saya akan bacakan firman Tuhan ini dari versi terjemahan firman Allah yang hidup. Yang berkata begini, "Datanglah kepadaku, hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberi kalian kelepasan." Amin, haleluya. Kalau saat ini saudara sudah lelah, karena beban yang begitu berat yang saudara pikul bertahun-tahun, dan saat ini saudara sudah sangat-sangat kritis, baik itu kesehatan saudara, baik itu mungkin perekonomian saudara. Saya punya kabar baik buat saudara. Masih ada harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang akan mengangkat beban kita. Dan Dia akan memberi kita kelegaan. Karena terlepas dari semua beban berat yang dibebankan kepada kita. Amin. Mari kita kembali ke ayat 37 sampai ayat 40. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Bapak ini, ayah ini sudah datang kepada murid-murid Tuhan Yesus, meminta supaya mereka mengusir roh-roh jahat yang ada di anaknya, tapi mereka, para murid, tidak dapat mengusir roh-roh itu. Firman Tuhan ini menegur hamba-hamba Tuhan. Kita telah diberi kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa jahat di dunia ini. Tapi dalam prakteknya kita kadangkala tidak siap menghadapi serangan kuasa gelap itu. Kita merasa diri hidup tidak benar. Barusan berantem sama istri, sama suami. Barusan tadi buat dosa. Makanya urapan Tuhan tidak ada. Makanya di saat kita berhadapan dengan keadaan seperti itu, kita tidak ada kuasa, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau punya kuasa Tuhan untuk mengalahkan kuasa kegelapan, dengar baik. Kita harus menjaga hidup kita supaya tetap hidup dalam kekudusan. Dan tetap kuat di dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saya percaya dengan memiliki iman percaya yang kuat, kokoh teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan hidup dalam kekudusan, maka kita akan memiliki kuasa yang luar biasa, yang sanggup mampu mengusir kuasa-kuasa jahat. Amin. Kita akan keluar, saudara, menjadi pemenang, bukan pecundang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 41 sampai 43. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan menegur para murid karena mereka tidak percaya pada kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Mungkin mereka hanya sekedar berdoa untuk anak ini. Ada kan doa yang tidak punya kuasa? Dia berdoa tapi dia sendiri tidak percaya pada apa yang dia doakan. Ada, saudara. Itu maksudnya, ada doa yang tidak punya kuasa. Orang yang berdoa tidak percaya pada apa yang dia doakan. Makanya Tuhan Yesus menegur para murid di depan orang banyak. Karena mereka tidak percaya pada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk mematahkan semua siasat si musuh. Tapi sayang, tidak ada kuasa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Tuhan menegur mereka karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak percaya apa yang mereka doakan. Mereka tidak percaya pada kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras sampai keluar kata-kata ini. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Tuhan Yesus mau saudara dan saya harus cepat menangkap, cepat belajar, cepat tanggap, cepat mengerjakannya. Amin. Haleluya. Saudara lihat reaksi roh jahat ketika anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Roh jahat itu membanting dan menggoncang-goncangkan anak itu. Saudara lihat reaksi iblis ketika anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Begitulah cara iblis. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, roh jahat itu akan membanting, menggoncang-goncangkan hidup kita, usaha kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Tapi lihat cara Tuhan, sungguh lembut, saudara. Amin. Tuhan Yesus hanya menegur roh jahat itu, dan roh jahat itu pergi dari anak itu, dan anak itu pun menjadi sembuh. Haleluya. Perhatikan, Tuhan Yesus menegur roh jahat pada anak itu, dan roh jahat itu pergi dari tubuh anak itu. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid, kepada saudara dan saya, kepada kita semua hamba-hamba Tuhan untuk tidak kompromi atau tidak membuat kesepakatan dengan iblis. Usir dia, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Haleluya. Roh yang ada pada saudara dan saya, Roh Kudus yang ada pada saudara dan saya, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berhasil menyembuhkan anak itu dari roh-roh jahat itu. Tuhan Yesus mengembalikan anak itu kepada ayahnya. Amin. Artinya apa, saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus ahlinya ahli. Tuhan Yesus sanggup mengatasi semua perkara. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini mungkin dokter sudah angkat tangan saudara dengan sakit yang saudara derita, sudah tidak ada harapan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yesus selalu ada harapan baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar di balik semua persoalan pergumulan yang kita hadapi. Ayat 43, perhatikan. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Amin. Haleluya. Saudara, perhatikan. Pada akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Kalau saat ini, saudara ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa, saudara? Kita datang kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak ada masalah, kita pasti jauh dari Tuhan. Kita pasti tidak akan datang kepada Tuhan. Makanya kita yang sudah menjauh, saudara, dari Tuhan, Tuhan izinkan. Ada persoalan, pergumulan supaya saudara kembali kepada Tuhan. Cari, datang kepada Tuhan. Mungkin saudara saat ini sudah coba sana, coba sini, tapi tidak ada jalan keluar. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan buka jalan buat saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik semua persoalan pergumulan yang saudara alami, yang Tuhan izinkan saudara hadapi saat ini, di balik semuanya itu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, apapun masalah pergumulan, persoalan, mungkin juga itu penyakit yang saudara alami, derita sekarang ini. Kalau saudara mau dipulihkan, mau disembuhkan, datang kepada dokter di atas segala dokter. Ahlinya ahli. Datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Di saat saudara datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menolak saudara. Bahkan Tuhan menyambut saudara. Sama seperti Bapa yang kemarin saya khotbahkan. Seorang Bapa yang menanti anaknya yang bungsu kembali pulang. Dia tidak berdiam diri, tapi dia berlari menyambut, memeluk anaknya yang durhaka itu. Anaknya yang bungsu, yang hilang.
sekarang sudah kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga sambutan Tuhan buat saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan berlari menyambut saudara, memeluk saudara dengan hangat, dan mengembalikan posisi saudara, memberikan saudara cincin sepatu, tanda saudara pengakuan kembali. Saudara sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Dan saudara berhak kepada semua janji-janji Tuhan. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, kita semua orang percaya diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Seharusnya kita yang percaya kepada Tuhan, ya normalnya, roh-roh jahat itu yang takut ketemu kita, bukan sebaliknya. Kalau saudara mengaku orang Kristen tapi takut setan, takut kepada roh-roh jahat itu menandakan saudara kosong. Itu menandakan di dalam diri saudara tidak ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Sehingga roh-roh jahat itu takut saudara kepada kita karena ada Roh Kudus, roh Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Amin. Saudara lihat, ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu, roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh anak itu kan ketakutan dan pergi. Saudara, demikian juga kuasa yang sama Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya orang percaya. Amin. Jadi tanda orang itu ada Roh Kudus, roh Tuhan di dalam dirinya, dia tidak takut dengan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Sebaliknya roh jahat yang takut ketemu dengan orang percaya. Seperti saudara dan saya. Kenapa? Karena ada roh yang besar di dalam diri kita. Haleluya. Yang ketiga, apapun yang terjadi pada kita, saudara, endingnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Kami belajar apapun yang terjadi dalam diri kami. Tuhan mau kami datang kepada Tuhan Yesus. Kami belajar dari firman Tuhan ini, Tuhan memberi kami kuasa yang lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Dan kami belajar dari setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi saat ini. Endingnya, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Masa muda mereka, mereka yang sudah berkeluarga, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, keluarga yang saat ini sedang bergumul, mungkin karena sudah beberapa tahun ini, mereka bergumul tetapi belum memiliki anak. Tuhan berkati kandungan istri mereka, Tuhan berkati, dan Tuhan berikan apa yang mereka doakan selama ini. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Mereka yang stroke, lumpuh, sakit jantung, gagal ginjal, cuci darah, kanker, tumor, apapun jenis sakit penyakit mereka. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kami lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit. Kuasa kesembuhan terjadi pada saat ini. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya, dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan lawat, biarlah yang terjadi di negeri kami, pertobatan massal terjadi. Banyak orang mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Pelayanan audio renungan pagi. Kami serahkan supaya makin banyak orang dikuatkan, diberkati melalui pelayanan ini. Kami bersyukur nanti tanggal 30 Juli, tepat hari ke-1500. Kami serahkan ya Tuhan ibadah KKR ucapan syukur. Biar semua boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan urapi. Dan semua yang
hadir, Tuhan berkati. Mereka yang sudah mensupport pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, Tuhan lipat kali gandakan berkat-berkat Tuhan buat mereka. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, baik itu pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Baik itu dari pembina, pengurus, seluruh anggota, dimanapun berada, Tuhan berkati. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk jadi berkat, untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau. Berkati juga tim doa Petra Nasional, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di nomor 081337491360. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pendengar, saya mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah KKR ucapan syukur. Audio renungan pagi ini mengudara tepatnya hari ke-1500. Haleluya. Yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Pembicara Bapak Pendeta Timotius Arifin. Saudara pasti diberkati dengan luar biasa melalui pelayanan ini. Haleluya. Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur ini, harap mendaftarkan diri segera. Karena tempat terbatas, kami akan mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pendengar yang sudah diberkati melalui pelayanan ini, dan saudara mau mendukung, mensukseskan pelayanan ini dengan mensupport dana, saudara bisa transfer ke rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara supaya saudara jadi berkat bagi sesama. Dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana supaya tetap eksis, mengudara, memberkati, dan menjangkau mereka yang belum terjangkau. Dengan support saudara, saudara sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.